Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan bersama belajar bahasa Arab dan keislaman. Dan pada materi pertama kali ini yakni tentang pengenalan huruf hijaiyah. Berikut adalah huruf-huruf hijaiyah, yakni ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, ra, za, sin, shin, sod, dot, ta, da, ain, yin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam alif, hamzah, ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ustadz Muhammad Arfani Zaki Al-Kamil atau Ustadz Kamil ya. Bersama Ustadz Kamil kita belajar tentang mengenal huruf hijaiyah dan mengenal asal-usul bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu berawal sejarahnya saat zaman sahabat Ali bin Abu Thalib. Jadi pada saat itu agama Islam sudah menyebar sekian banyak sehingga banyak orang-orang non-Arab yang kesulitan untuk membaca huruf Arab atau kesulitan dalam berbahasa Arab. Oleh karena itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menghimpun ilmu yang dinamakan dengan ilmu bahasa Arab. Sehingga yang kita kenal sampai sekarang ini merupakan ilmu bahasa Arab yang dicetuskan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali yang merupakan seorang bapak bahasa Arab. Jadi itu sejarah singkat dari bahasa Arab. Jadi ketika itu orang Islam semakin banyak waktu sahabat, sedangkan orang Islam bukan hanya orang Arab. Sehingga Abul Aswad Ad-Du'ali menghimpun ilmu bahasa Arab yang di dalamnya berisi nahwu dan tata cara membaca huruf Arab atau huruf hijaiyah. Kemudian paling tidak anak-anak sekalian harus mengenal harus hafal di luar kepala huruf-huruf hijaiyah dari alif, ba, ta sampai dengan ya. Jadi tolong dihafalkan ya. Nah kemudian setelah hafal huruf hijaiyah maka tentunya juga harus tahu bagaimana cara menulisnya. Nah ini cara menyambung huruf. Jadi di antara 28 huruf hijaiyah ada huruf yang dapat disambung dan dapat menyambung. Ada juga huruf yang dapat disambung tetapi tidak dapat menyambung. Secara rinci apa saja? Mari kita bedah satu persatu. Huruf asli ke huruf depan sambung. Nah ini dari pertama, huruf alif atau hamzah. Nah ini alif tidak dapat disambung dengan huruf sesudahnya. Contoh dalam kalimat alhamdu. Nah itu alifnya tidak dapat disambung. Kemudian ada huruf ba, ta, sa, jim, ha, kha. Nah ini keenam huruf ini dapat disambung baik di awal, di tengah maupun di akhir. Nah, contoh kalimat bismillah, nah itu huruf ba-nya bisa ada di depan. Atau contoh Rabbun, nah itu berarti huruf ba-nya bisa di tengah. Hajjun, al-hajju, haji, nah itu huruf jim bisa disambung baik di awal maupun di tengah.
Nah ini lambangnya. Nah ini bisa disambung di awal, bisa disambung di akhir. Kemudian ada huruf yang hanya bisa disambung di akhir. Nah contohnya dal, zal, ro, za. Nah ini hanya bisa disambung di akhir. Contoh kalimat alhamdu. Nah ini alhamdu, huruf dal bisa disambung di akhir kalimat. Nah, tapi ini kemudian juga huruf ro itu tidak bisa disambung di awal kata atau di awal kalimat. Jadi huruf ro, contoh Rahman. Nah, itu huruf ro tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Ya. Nah, ini contoh ya. Rahman. Nah, ini huruf ro. Yang tadi huruf ro bisa disambung di awal. Tidak bisa disambung di awal, tapi bisa disambung di akhir. Contohnya al-birru. Nah, ini contohnya. Al-birru. Ya. Nah, ini bisa disambung di akhir. Bisa. Begitu, anak-anak. Nah, kemudian huruf sin. Shin, sod, do. Nah, ini. Kalau huruf sin, shin, sod, do itu bisa disambung di awal bisa, di tengah bisa, akhir bisa. Cuma bedanya kalau disambung di awal dan di tengah maka ujung hurufnya ini yang melengkung ini dihilangkan. Contoh bismillah, bismi ya. Nah ini. Bismi. Nah, ini huruf sin. Nah, lengkungannya menjadi datar ya. Kemudian huruf to, ogo. Nah, ini kalau to, do bisa disambung di awal, tengah, maupun akhir. Ini bentuknya tetap sama. Contohnya ta'atun, taat. Nah, ini bisa disambung di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Nah, kemudian huruf ain, ghin atau gho. Nah, ini ghin kalau disambung di awal menjadi ya, lengkungan paling bawah ini menjadi datar. Dan begitu juga dengan huruf fa, o, kaf, lam, mim, nun, seterusnya seperti itu cara menyambungnya. Oke. Nah, ini yang contoh tadi seperti ini yang alif. Ya, jadi alif kalau diletakkan bisa disambung hanya di akhir, tapi tidak bisa di awal. Oke, next. Nah, ini contoh kalau huruf shin, huruf apa? Nah, ini ada yaitu shin, sodot ketika disambung di tengah. Huruf kaf ketika disambung di tengah, huruf lam ketika disambung di tengah. Nah, ini tadi
disambung yang di tengah ya. Jadi, nah kalau huruf ro, nah ini di tengah tidak bisa, tapi bisanya di huruf akhir. Seperti itu. Nanti silakan anak-anak dibaca lebih detail sendiri. Kemudian ya ini yang diletakkan di akhir. Nah, huruf alif hanya bisa disambung di akhir. Nah, ini contoh-contohnya bagaimana cara menyambungnya. Nah, kemudian anak-anak kita mengenal tentang harokat. Jadi kalau dalam huruf Latin atau bahasa Indonesia itu harokat itu menjadi huruf vokal. Nah, misalnya A, I, A, U, I. Nah ini. Cuma kalau dalam bahasa Arab hanya ada konsol huruf vokal A, I, dan U. Fathah. Fathah lambangnya. Nah ini fathah. Bacanya A. Duma. Nah, kalau duma bacanya U. Jadi misalnya kalau ba harokatnya duma maka menjadi bu. Nah, begitu juga dengan kasro bacanya i. Nah, kalau fathatain ini atau tanwin itu selain tambahan a, i, u menjadi an, kemudian in, kemudian un. Nah, kalau sukun, bentar. Kemudian kalau sukun itu dibaca menjadi huruf mati ya. Di contohnya misal alhamdu. Nah, itu al itu kan disukun. Nah, disukun. Nah, lambangnya gini atau seperti itu. Nah, kemudian ada tasydid atau syiddah atau syaddah. Nah, lambangnya seperti ini. Misal Allahu. Nah, itu kan ada tasydidnya Allahu. Oke, seperti itu. Nah, baik anak-anak, saya harapkan anak-anak sekalian, Ustadz harapkan benar-benar hafal ya huruf hijaiyah, bagaimana cara menyambungnya di awal, di akhir, atau lebih baik lagi kemudian ketika nanti mendengar lafaz Arab itu bisa menuliskannya. Nah, paling tidak anak-anak sekalian bisa menulis dan hafal tulisan dari surat Al-Fatihah. Makanya saya beri tugas kepada anak-anak sekalian selain menulis huruf hijaiyah lengkap, nah ini ditulis lengkap nanti sampai ya, juga anak-anak untuk menulis Al-Fatihah agar hafal bagaimana cara menulis Al-Fatihah. Jadi begitu anak-anak, nanti silakan absensi di kolom komentar, tulis nama dari kelas dan hadir. Nah, kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar juga. Oke anak-anak, Sobahul khair, selamat pagi, mu'asadah, semoga bahagia selalu. Ya, ingat-ingat, manjada wajada. Siapa yang belajar sungguh-sungguh dia akan berhasil. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.